Udah ya, Bay. Aku udah gak punya alasan buat pertahanin pernikahan ini, Bay. Aku juga gak mau hidup susah sama kamu, Bay. Mending kamu sekarang pergi dan kamu jangan pernah masuk ke rumah aku yang baru, Bay. Udah, sana pergi. Aku juga punya pasangan yang baru, Bay. Apa? Yang udah ngasih mobil itu dan rumah yang besar itu buat aku. Ya intinya aku mau cerai sama kamu, Bay. Aku nggak bisa lagi hidup sama kamu, Bay. Aku nggak kuat hidup miskin sama kamu. Lagian buat apa juga sih kita dilanjutin lagian ya? Kamu tuh cuma kerja di luar kota dan kamu ninggalin aku sendirian di sini. Aku lama gak pulang ke kota ini, ternyata udah banyak perubahannya di sini. Tempatnya juga udah bersih, pohon-pohonnya juga dirawat dengan baik. Aku tambah bangga sama kota aku ini. Dan aku udah gak sabar banget buat ketemu sama istri aku di rumah. Dia bilang katanya mau kirim lokasi sama aku. Tapi kenapa dia masih belum kirim juga ya? Ya udah deh, mending ntar aja. Aku mending istirahat dulu di sini. Biar aku nggak terlalu capek juga pulangnya ntar. Oh ya, aku pulang mending aku naik ojek aja kali ya. Lagian nggak terlalu jauh juga. Mungkin 45 menit udah sampai ke rumah ntar. Dan tempat ini juga banyak kenangan aku bareng sama Putri. Iya, aku jadi ingat sama Putri kalau aku ada di tempat ini. Apa kabar ya dia? Istri aku masih belum kirim lokasi juga. Aku telepon dia juga nggak angkat. Masih pagi juga. Ini kan Bayu ya? Put, Kamu ngapain di sini, Bay? aku baru sampai Put. Aku boleh duduk nggak? Silakan duduk aja sama kamu. Baru nyampe. Emang kamu dari mana? Oh, dari luar kota ya? Ya kan aku kerja di luar kota udah lama Put. Dan sekarang aku pulang karena kan bentar lagi udah mau bulan puasa. Oh ya, kamu apa kabar Put? Kamu kan udah lama banget nggak ada kabar. Kabar aku baik-baik. Kamu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah kabar aku baik Put. Kamu Aku- dari luar kota kok sendirian? Nggak langsung pulang? Ya aku mau pulang ntar lagi, cuman aku lagi nunggu chat dari istri aku Put. Soalnya katanya dia mau kirim lokasi. Oh, dijemput sama istri kamu juga? Oh enggak kok, aku nggak minta jemput. Mungkin ntar lagi aku bakalan naik ojek. Lagian kan nggak terlalu jauh juga dari sini Put. Kamu juga gimana Put? Kamu kerja apa sekarang? Aku kerja di sebuah perusahaan. Udah lumayan lama juga dan alhamdulillah pekerjaanku juga lancar-lancar aja. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Pekerjaan kamu juga pasti lancar dong. Terus kenapa kamu pulang? Iya itu tadi karena udah mau bulan puasa Put. Karena aku udah beberapa tahun nggak pulang. Kayaknya kalau aku terus-terusan di luar kota, aku juga kasihan sama istri aku. Aku tinggal-tinggal terus. Apalagi aku jarang pulang kan. Karena di kantor aku itu susah banget buat ambil cuti Put. Makanya aku jarang banget buat pulang. Dan aku rencana juga nggak bakalan balik lagi kayaknya Put, ke luar kota. Oh, gitu. Iya baik, kasihan juga istri kamu selalu ditinggal sendirian. Kenapa kamu nggak bawa aja keluar kota? Dia nggak mau Put. Dan juga rumah aku yang di sini kan juga nggak ada yang nempati. Soalnya rumah itu warisan dari orang tua aku. Baik, kamu pasti bahagia banget ya kalau udah nikah sama istri kamu yang sekarang. Apalagi kalau itu beneran perempuan yang emang kamu sayang. Kayaknya kita nggak perlu bahas itu deh Put. Oh ya, kamu gimana Put?
Kamu udah nikah? Ya belum lah, Bay. Aku masih belum ada pasangan. Jangankan menikah nih ya, aku punya pacar aja masih belum. Oh gitu. Emang kenapa, Put? Iya, nggak apa-apa. Cuman males pacaran aja. Males juga kenal sama orang baru. Takut kejadian kayak dulu lagi. Hmm. Aku minta maaf ya, Put, atas semua kesalahan aku sama kamu. Cuman waktu itu aku ngerasa nggak pantas aja buat kamu, Put. Kamu anaknya orang kaya dan aku anaknya orang nggak punya. Nggak Dan- apa-apa lah, Bay. Aku juga udah memaklumi hidup kok. Ya, tapi kamu masih kayak marah sama aku, Put. Iya enggak lah, ngapain aku marah sama kamu? Namanya juga takdir, nggak ada yang bisa nentuin kan? Aku juga nggak bisa nentuin takdir aku sama dengan pikiran aku. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Dan aku juga sebenarnya ngerasa bersalah banget sama kamu, Put. Bersalah kenapa? Iya, tentang waktu itu aku cuman nggak mau keluarga kamu namanya tercoreng gara-gara kamu nikah sama orang yang miskin seperti aku, Put. Mending kita nggak usah bahas itu sekarang. Karena kamu juga udah punya masa depan kamu dan aku juga lagi memperbaiki diri aku. Oh iya, baik. Tangan kamu kenapa luka-luka semua? Ya namanya juga cowok, Put. Kalau misalkan nggak luka-luka ya aku nggak dapet duit. Oh, kirain habis berantem. Soalnya cowok kan sukanya berantem. Enggak kok. Ini habis kena rumput. Karena waktu itu aku juga bersihkan beberapa lahan di luar kota buat pembangunan kantor waktu itu. Oh gitu. Dari luka-luka, Put. Oh ya, kabar keluarga kamu gimana? Alhamdulillah semuanya baik. Oh ya syukurlah kalau kayak gitu. Sebenarnya ibu aku juga nyariin kamu loh, Bay. Soalnya kamu juga nggak pernah ada kabar sama mereka. Dan semenjak kamu menikah, kamu juga hilang komunikasi sama aku. Emang kamu ganti nomor ya? Aku ganti nomor, Put. Soalnya nomor aku yang lama itu hilang bareng sama HP-nya. Jadi aku ganti, semua kontaknya juga hilang. Ya kalau misalkan kamu mau oh gini aja. Gimana kalau misalkan aku minta nomor kamu? Jadi biar kamu bisa hubungin aku. Iya. Nanti kamu hubungin aku ya. Oh ya udah. Aku bakalan hubungin kamu. Put, kayaknya aku harus pamit pulang dulu deh, Put. Soalnya aku takut terlalu siang juga dan gak dapet ojek malah. Soalnya ojek kan di sini laris banget, Put. Apalagi pas pulang sekolah. Ini mumpung masih jam 8:30, jadi aku mau pamit dulu ya. Iya, nggak apa-apa kok, Bay. Nanti aku bakalan hubungin kamu kalau misalkan aku ada waktu senggangnya. Iya deh. Aku duluan ya, Put. Hati-hati ya, Bay. Kok aku sedih banget ya dengar Bayu udah bahagia sama istrinya. Mending aku lanjut jalan aja deh daripada aku selalu mikirin Bayu yang udah jadi milik orang lain. Aduh. Ya, ini rumah aku. Serius ini sama kamu, Fit? Ya iyalah. Emang rumah siapa lagi? Ya, rumah ini bakal menjadi milik kamu juga nantinya. Asalkan kamu ceraikan suami kamu itu dan menikah sama aku. Aku nggak perlu mikir dua kali lagi sih buat ceraikan suami aku itu. Kan kamu udah ngebuktiin banyak hal sama aku. Kamu punya mobil kayak gini juga. Aku nggak pernah tahu mobil kemana-mana sama suami aku. Apalagi ya rumah sebesar ini. Ini baru kamu aja yang ngajak aku
aku dan melakukan aku seperti ini, Cid. Ya kan aku harus mempersiapkan semuanya untuk wanita yang aku sayang nantinya. Tapi sekarang aku udah menemukan kamu, berarti kamu wanita yang beruntung yang bakal menjadi istri aku. Ya, meskipun kamu sekarang masih status bersuami. Sangat disayangkan ya, tapi tenang aja, aku bakal ceraikan secepat mungkin kok. Oh ya, kata kamu tadi malam, suami kamu itu kan mau pulang sekarang. Iya, iya udah bagus dong kalau gitu, berarti aku bisa langsung ceraikan hari ini juga Iya. kalau itu beneran datang. Maksud aku, kamu selok aja tempat ini ke suami kamu. Toh rumah kamu yang dulu kamu tempatin kan udah dijual. Iya sih, uangnya di kamu semua kan ya. Iya, Win. Kamu tenang aja kalau masalah uang ya. Ya, Nanti aku bakal kembangkan uang tersebut untuk bisnis. Jadinya punya aku dong. ya pastinya lah. Buat apa aku mengambil uang yang cuma sedikit itu? Hah? Rumah kamu kan Itu buat jelek. kamu sedikit banget ya, jelek banget. Nah. Tapi nggak apa-apa deh, nanti aku percayakan sama kamu itu uangnya. Ya Ya udah. aku bakal share juga alamat rumah ini biar nanti suami aku itu langsung kesini. Ya udah kalau kayak gitu. Oh ya, mobil gimana? Bagus nggak? Iya bagus lah. Aku Kamu- suka banget nih kalau kan Iya. ini jadi punya milikku juga ya nanti ya. Ya kalau semuanya kamu suka sama mobil ini ya, nanti aku bakal berikan ini mobil sama kamu dan aku bakal beli mobil lain. Kamu keren banget sih. Ya pastinya lah, Win. Laki-laki emang harus seperti itu. Tidak Iya, harus seharusnya. merantau untuk mencari uang demi menafkahi keluarganya. Bener banget, dan sampai aku ditinggal sendirian kan ke sini. Nggak salah kan kalau aku sampai ngelakuin hal kayak gini. Ya gak salah lah. Kamu berhak bahagia, Win. Dan kamu berhak menentukan siapa pendamping hidup kamu yang mapan. Ya, aku ngerasa bersyukur banget karena kamu udah membimbing hidup aku sih. Tapi boleh nggak aku lihat-lihat aja dulu di luar? Kamu mau masuk duluan? Oh iya ya, aku sampai lupa. Aku ada pekerjaan sebentar yang harus aku kerjakan sekarang. Soalnya klien Iya, itu udah nunggu dari kemarin. Kan kemarin aku nemenin kamu seharian buat Maaf ya. jalan-jalan. Iya, aku Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak bakal nungguin kamu kok kalau misalnya kamu mau kerja. Enggak, cuma sebentar doang kok. Habis itu kita kan udah janjian mau makan bareng di restoran. Jadi aku bakal tepatin itu. Mungkin sekitar 5 menit aku ngerjain Iya deh. kerjaan dulu ya. Apa kan? Ya apa? Ya, udah lagi aku bakal ajak kamu masuk kok. Iya. Kenapa istriku malah ngirim alamat ke tempat ini ya? Ini rumah siapa? Besar banget. Kok aku agak sedikit curiga ya? Ya udah deh, mending aku temui aja, soalnya aku juga udah kangen banget sama istriku. Udah lama banget aku nggak pulang. Yang penting aku ketemu dulu. Dia istri aku. Ada yuk. Baik. Kamu kenapa nggak mau salaman? Baik. Jadi gini, Bay. Ini rumahku yang baru. Dan rumah yang punya kamu itu aku udah jual. Kenapa kamu jual rumah kita, Win? Ya, lagi juga udah mau roboh kan, buat apa, Bay? Ya gitu sih, tapi aku juga punya pasangan yang baru, Bay. Apa? Yang udah ngasih mobil itu dan rumah yang besar itu buat aku.
Ya intinya aku mau cerai sama kamu Bay. Aku nggak bisa lagi hidup sama kamu Bay. Aku nggak kuat hidup miskin sama kamu. Lagian buat apa juga sih kita dilanjutin lagian ya? Kamu tuh cuma kerja di luar kota dan kamu ninggalin aku sendirian di sini. Itu pun kamu apa sih yang kamu hasilkan Bay? Aku nggak bisa beli apapun yang aku mau dan kamu cuma malu-maluin aku Bay sama tetangga-tetangga dan sama teman-teman aku Bay. Kamu mikirin lah Bay. Udah kamu nggak perlu marah-marah sama aku. Kamu nggak perlu. Kita ini bukan pacaran ya, Win. Kita udah nikah berapa tahun, Win. Dan aku kerja di luar kota juga udah lama banget. Dan sekali aku pulang kayak gini, aku malah diberikan kejutan kayak gini sama kamu, Win. Maksud kamu apa, Win? Apa selama ini aku nggak ngirim duit sama kamu? Selama ini aku udah kirim semua kewajiban aku sama kamu. Dan kamu malah jual rumah itu. Dan sekarang kamu bilang, kamu bareng sama cowok ke rumah ini, Win. Ya udah, mau gimana lagi Bay, lagian kamu juga emang gak pantas Bay jadi suami aku. Yang pantas itu orang yang jadi pasangan aku sekarang. Kamu udah ngerti kan Bay, aku mau cerai sama kamu Bay. Mending kamu balik lagi aja tuh kerja di luar kota. Terus kamu pikirin aja hidup kamu sendiri. Aku udah gak perlu buat lanjutin apa-apa sama kamu Bay. Kamu gak usah balik lagi ke sini dan kamu jangan gangguin aku lagi Bay. Aku gak nyangka ya, Win. Ternyata kamu setega ini sama aku. Padahal Ya, terus? selama ini aku udah berusaha keras, banting tulang buat membahagiakan kamu, Win. Dan satu-satunya rumah yang aku miliki, sekarang kamu jual tanpa sepengetahuan aku. Terus aku mau tinggal di mana, Win? Ya udah, aku udah gak ngurus lagi Bay. lebih Kamu mau parahnya jadi lagi. gelandangan ya aku gak peduli. Lebih parahnya lagi, aku kerja di luar kota dengan keras, Win. Dan sekarang ketika aku pulang, kamu malah bareng sama cowok lain. Kamu punya hati kan, Win? Aduh, udah deh Bay. Emang aku buat kesalahan apa sama kamu? Kamu setega ini sama aku. Kamu pikir aku bahagia Bay hidup sama kamu? Ya kalau misalkan kamu emang gak bahagia hidup sama aku, bukan dengan cara seperti ini, Win. Kamu bisa Dengan ngomong cara baik-baik apa sama Bay? aku. Ya aku dong yang berhak nentuin kebahagiaan aku sendiri Bay, bukan kamu. Udah ya Bay, aku nggak perlu ngomong panjang lebar lagi sama kamu Bay. Mending kamu pergi aja sekarang. Kamu yakin dengan omongan kamu, Win? Ya aku yakin banget Bay. Tapi aku masih bingung, Win. Emang aku buat Bingung kesalahan apa lagi apa sih? sama kamu, Win? Ya kamu nggak pantas aja Bay jadi pasangan aku Bay. Dan aku juga nggak bahagia sama kamu. Kesalahan kamu apa ya? Aku nggak tahu, intinya aku nggak bahagia Terus sama kamu kenapa Bay. rumah aku kamu jual, Win? Itu kan bukan hak kamu juga. Itu warisan aku dari orang tua aku, Win. Ya Itu udah. satu-satunya yang rumah yang paling berharga buat aku, Win. Dari kecil aku dirawat di rumah itu. Dan sekarang kamu malah jual. Sekarang uangnya ada di mana? Apaan sih Bay? Cuma rumah gitu doang. Cuma uang kecil juga kali Bay. Ya kalau misal kamu kayak gitu, anggap aja itu emang udah tanggung jawab kamu selama aku jadi istri kamu Bay. Kecuali kalau misalkan aku ngasih nafkah sama kamu bisa jual apapun yang Lagian kamu mau. nafkah kamu juga nggak seberapa Bay. Apaan sih gitu doang? Semua gaji aku udah aku kirim sama kamu. Kamu nggak tahu kan? Kalau aku masih kurang ya berarti itu belum cukup dong. Ya berarti kamu nggak bersyukur. Emang dasar ya. Kamu wanita yang nggak tahu diri banget ya, Win. Dan kamu selingkuh sama orang lain di saat masih punya suami seperti ini. Dan sekarang seolah-olah kamu nggak bersalah sama sekali. Kamu mau mengenalkan suami kamu yang kaya raya ini. Bukan Terserah kayak kamu gini deh, caranya, Win. Aku nggak pernah ngelihat kamu seperti ini, Win. Aku pikir kamu tuh wanita yang emang benar-benar baik. Ternyata Kamu juga nggak yang lebih. bikin aku kayak gini Ya. Bay. Kamu nggak lebih dari sekedar wanita murahan, Win. Serah kamu Bay mau ngomong apa. Ternyata bener ya. Setia itu emang mahal, Win. Cuman wanita tertentu yang bisa setia dalam keadaan ekonomi terpuruk seperti ini. Udah ya Bay, aku udah gak punya alasan buat pertahanin pernikahan ini Bay. Aku juga gak mau hidup susah sama kamu Bay. Mending kamu sekarang pergi dan kamu jangan pernah masuk ke rumahku yang baru Bay. Udah, sana pergi. Aku juga punya pasangan yang baru Bay. Apa? Yang udah ngasih mobil itu dan rumah yang besar itu buat aku. Ya intinya aku mau cerai sama kamu Bay. Aku nggak bisa lagi hidup sama kamu Bay. Aku nggak kuat hidup miskin sama kamu. Lagian buat apa juga sih kita dilanjutin lagian ya? Kamu tuh cuma kerja di luar kota dan kamu ninggalin aku sendirian di sini. Ternyata itu selingkuhan Windy. Kenapa aku nggak terima banget ya? Mending aku selesaikan aja. Dan aku nggak bakalan ketemu sama Windy lagi. Kamu ngapain sih lagi Bay? Aku
Aku ingetin sama kamu ya. Aku nggak Bay, pernah udah ganggu deh. rumah tangga orang. Kenapa kamu ganggu rumah tanggaku? Jangan mentang-mentang kamu orang kaya di sini. Kamu bisa seenaknya sama rumah tangga orang lain. Bukan aku yang mengganggu istri kamu, tapi istri kamu yang mencintai aku. Karena suaminya gak becus seperti kamu, tau nggak? Hah? Kalau kamu becus jadi suami, istri kamu gak bakal berpaling sama laki-laki lain. Hah? Makanya jadi orang kaya dong. Cuman aku sebagai laki-laki, malu aja ya. Di dunia ini ada laki-laki seperti kamu. Dan kamu bener tega ya sama aku. Kamu belum cerai dan belum apa-apa sama aku. Kamu udah bareng sama orang lain. Ingat ya, Win, sampai kapanpun aku nggak bakalan pernah balik dan buat maafin kamu lagi. Ngapain juga, Bay? Kamu udah cukup menginjak-injak harga diri aku di sini. Dan udah cukup juga kamu buat aku sakit hati seperti ini. Aku kerja penting tulang di luar sana hanya buat kamu, demi kebahagiaan kamu. Dan ini yang aku dapat dari kamu. Ingat ya, Win, semua yang kamu lakukan secara nggak langsung itu bakalan balik sama diri kamu sendiri. Ingat ya, kecewa banget sama kamu. Dan buat kamu, aku bakalan balas suatu saat. Udah ngomongnya, pergi sana. Bukan rumah kamu sini. Satu Apa lagi, aku cuma mau kasih tahu. Sekarang kita udah nggak ada hubungan apa lagi. Kita bener-bener cerai hari ini. Ya udahlah, aku emang ngebiarin kalau dia mau ngata-ngatain. Karena emang udah sakit hati kan pasti. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah diladenin. Ya udah, kamu gak usah pikirin ya. Supaya kamu bahagia, aku bakal mengajak kamu belanja. Apapun yang kamu inginkan ya, aku bakal turutin. Kita langsung jalan apa masuk ke rumah dulu? Langsung jalan aja deh, aku lagi bad mood nih soalnya. Ya udah, kita belanja di kota. Ayo. Rif, Arif. Put? Mau kemana? Ya nggak ada sih, cuma mau jalan-jalan aja. Kok kebetulan banget ya kita ketemu dia? Aku juga habis jalan-jalan. Jalan-jalan juga. Oh, emang kamu lagi nggak ada kesibukan kok? Jam-jam segini jalan-jalan? Iya ada sih, tapi kerjaan aku udah selesai semua. Dan aku juga capek mikirin kerjaan terus. Oh, gitu. Oh iya, aku barusan habis ketemu sama Bayu loh, Rif. Bukan barusan sih, tadi. Ketemu Bayu? Iya. Bukannya Bayu ada di luar kota? Nah, dia itu sekarang baru pulang. Hah? Baru Masa iya? pulang. Biasanya Bayu itu kalau misalkan pulang, dia selalu ngubungin aku loh. Kok tiba-tiba dia nggak ngubungin aku? Aku juga nggak tahu ya. Aku juga barusan tadi maksud aku ketemu di taman yang sebelah sana. Dia lagi gendong tas dan aku tanyain kenapa dia ada di sini. Katanya sih lagi nunggu istrinya. Lagi nunggu istrinya. Oh pantas Bayu nggak ngabarin aku. Biasanya kan kalau misalkan datang ke sini dia itu selalu ngabarin aku dan minta jemput aku. Ya mungkin karena langsung mau ketemu istrinya kali ya. Nah, Tapi mungkin Bayu lagi bahagia banget ya sama istrinya. ya aku nggak terlalu tahu juga sih. Aku juga nggak mau mencampuri terlalu jauh urusan keluarga, apalagi keluarga orang lain, bukan urusan aku juga kan. Tapi kok kayaknya gimana ya? Kamu tuh kayak yang nada bicaranya berubah waktu kamu bahas masalah istrinya. Apa kamu jangan-jangan belum bisa move on dari Bayu? Aku mau bilang move on juga percuma, mau bilang nggak move on juga percuma, Rif. Percuma maksud kamu gimana? Ya lagian Bayu juga udah punya istri, Rif. Aku harus gimana coba? Iya, kamu harus ikhlasin dong. Mau gimana lagi? Masa iya kamu masih mengharapkan seorang yang udah punya istri, udah punya keluarga, dan ya mungkin mereka lagi bahagia banget. Masa ya kamu mau terus-terusan kayak gini? Seharusnya ya kamu bisa realistis lah. Masa depan kamu masih panjang, jalan hidup kamu masih panjang, dan aku yakin
jodoh itu nggak bakal ketukar sih. Kalau emang nanti kamu bakal ketemu jodoh kamu, ya pastinya kamu juga bakal ngerasain kebahagiaan yang dirasain Bayu sekarang. Ya enggak lah, Rif, aku nggak mungkin ada pikiran buat ngancurin hubungan mereka. Aku juga sadar diri kalau Bayu itu sayangnya sama istrinya. Dan aku juga harus memaklumi hidup aku kalau takdirnya ya akan jadi kayak gini. Dan mau sampai kapan kamu terus-terusan kayak ini? Kalau misalkan terus-terusan kamu nggak bisa move on, kamu nggak bisa buka hati buat orang lain, ya kurasa sisa hidup kamu juga bakalan sia-sia. Kamu nggak bakal bisa menikmati hidup juga. Rif, trauma itu kan bagi orang-orang ada, dan ini masih trauma bagi aku. Dan aku juga masih belum bisa menerima laki-laki lain. Belum bisa apa nggak mau? Belum bisa sama nggak mau itu beda. Belum bisa. Mungkin nanti ya, Rif, dengan berjalannya waktu aku juga bisa ketemu sama orang yang sifatnya atau karakternya sama kayak Bayu. Lagi-lagi Bayu. Nggak ada orang yang bakalan sama, betul. Kalau kamu terus berkaca sama Bayu, kamu nggak bakalan dapet seseorang yang bisa ngertiin kamu. Aku harap, ya karena karakter orang di dunia ini bermacam-macam. Jangan hanya kamu berpatokan sama Bayu. Dengan kamu hanya berpatokan sama Bayu, kamu nggak bakalan dapet orang itu. Minimal dia itu bisa ngertiin kamu, bisa nerima kamu, dan bisa bahagiain kamu. Siap, Bapak Guru. Udah kan? Nasehatin akunya. Tadi kamu jam berapa kira-kira ketemu Bayu? Apa ya, soalnya aku mau nemuin dia, kenapa dia itu nggak langsung hubungin aku gitu. Jam berapa ya? Kayaknya udah agak-agak siang ini deh, Rif. Berarti dia itu langsung pulang kalau gitu. Enggak, dia lagi mau ketemu sama istrinya sekarang. Iya kan tadi Put, ya mungkin sekarang udah perjalanan pulang. Iya, kalau nggak udah nyampe di rumahnya. Ya udah kalau Ya gitu, udah. aku mau langsung nemuin Bayu. Kamu jangan kayak gitu terus. Kasihan Iya. tuh, hati kamu sendiri terus, gak ada yang nemenin. Kalau disuruh nasehatin orang juga dia pinter banget. Tapi disuruh nasehatin diri sendiri aja nggak bisa. Mau pergi aja deh. Aku pulang dari luar kota bukan malah seneng ketemu sama istri, malah aku udah kasih kejutan kayak gini. Padahal selama ini meski aku di luar kota, aku udah setia banget sama istri aku. Jangankan buat selingkuh, buat ngelirik cewek lain aja aku nggak pernah. Aku malah diperlakukan seperti ini. Kecewa banget. Nggak tahu nih harus gimana lagi. Rasanya aku pengen nunjuk ke orang. Itu perasaan Bayu deh. Yuk. Rif, Kamu ini pulang kabar, Rif? balik ke sini gak ngabarin aku. sorry ya Rif, aku sebenarnya udah tadi pagi. Dan aku udah sempet pulang ke rumah, dan ternyata aku bukan pulang ke rumah. Aku dikirim lokasi sama istri aku. Dan aku kira itu ya di rumah temennya atau gimana, ternyata itu rumah. Katanya sih rumah baru dari selingkuhannya. Dia minta cerai sama aku, Rif. Maksud kamu selingkuhannya gimana? Iya. Dia minta cerai sama aku. Dan aku kecewa banget, Rif. Padahal selama ini aku udah setia banget sama istri aku. Dan aku nggak tahu ya, kenapa dia bisa seperti ini sama aku. Padahal aku nggak pernah buat salah apapun selama aku di luar kota, Rif. Ya, mungkin itu juga ada salah dari kamu juga. Kamu ya terlalu lama menutupi jati diri kamu. Ya mungkin dia ada cari kenyamanan dari pria lain. Tapi ya nggak semua ini juga salah kamu. Ya kalau misalkan istri kamu emang sayang sama kamu, setia sama kamu, dia juga pasti bakal nungguin kamu sampai datang. Tapi kan selama ini meskipun aku nutupin semua keadaan aku kan nggak pernah buat nggak nafkain dia. Udah lebih dari cukup menurut aku, Rif. Tempat tinggal juga itu jauh
dari layak kalau kataku. Dan kamu tahu, rumah satu-satunya yang aku miliki, rumah satu-satunya yang diberikan oleh orang tua aku, itu dijual sama dia, Rif. Dijual. Aku nggak habis pikir ya, mungkin ya kalau misalkan itu hanya dari istri kamu nggak bakalan kayak gitu deh. Apa mungkin ini dipengaruhi sama ya itu selingkuhannya, jadi dia itu bisa nekat seperti itu sampai jual harta satu-satunya peninggalan keluarga kamu. Aku habis pikir. Ya sebenarnya tadi aku ini mau ke rumah kamu, soalnya tadi aku udah juga ketemu Putri, kata Putri sih tadi ketemu kamu, dan ya aku pikir kamu sekarang udah di rumah. Kenapa? Putri? Kamu habis ketemu sama Putri juga? Iya, barusan ketemu, katanya dia habis jalan-jalan terus nggak sengaja ketemu kamu gitu. Ya awalnya sih dia itu ngomong asik aja sama aku. Pas dia nyinggung tentang istri kamu, entah kayaknya auranya berubah, dia kayak yang gelisah, kecewa seperti itu. Dan setelah aku tanya, ya dia itu masih belum move on dari kamu. Dan aku coba untuk kasih pengertian buat dia buka hati untuk cowok lain, dan dia mau buka hati untuk cowok lain ya kalau misalkan udah dapet cowok yang kriteria seperti kamu. Dan mau sampai kapan mau cari orang yang sama kriterianya sama kamu? Tapi kamu gak lagi bohong kan sama aku, Rif? Maksud kamu? Iya. Kayak gitu belum? Dia masih gak bisa move on dari aku. Aku udah bilang barusan dia belum bisa move on dari kamu. Kalaupun dia mau buka hati buat cowok lain, dia mau cari yang sifat karakternya seperti kamu. Dan aku bilang mustahil, nggak mungkin. Tapi kan aku udah ngerasa gak pantas, Rif. Aku ini kan cuma duda sekarang, Rif. Maksud kamu Apalagi mau nyoba deketin Tri lagi? Tapi nggak masalah juga sih. aku gak bilang gitu ya, Rif. Yo, aku tahu hubungan kalian dulu seperti apa. Dan ya mungkin ini memang udah jalan takdir Tuhan. Aku Kan nggak ada salahnya juga sih. Lagian kamu tinggal ngurusin perceraian kamu, setelah itu kamu bebas milih pasangan yang lain. Apalagi Putri bilang sekarang masih belum bisa move on dari kamu. Sekarang Putri ada di mana? Terakhir aku lihat tadi jalan-jalan di sana sih. Ya kalau kamu beruntung dia masih belum pulang, tapi ya nggak tahu juga. Tapi apa ya Putri masih mau terima aku, Rif? Aku terus terang ya, Rif. Aku juga masih cinta sama Putri, Rif. Aku juga masih sayang sama dia. Karena waktu itu aku nggak nikah sama dia karena aku ngerasa gak pantas, dia anaknya orang kaya meskipun orang tuanya baik sama aku. Aku cuma nggak mau merusak nama baik keluarganya, Rif. Yang kenal sama dia itu adalah orang-orang kaya semua. Sedangkan aku waktu itu, aku cuma anak dari orang miskin, Rif. Aku juga nggak punya kerjaan waktu itu. Ya itu juga ya itu juga kesalahan kamu. Kamu nggak berani ngambil sikap. Ya udahlah, Rif. Ini caranya kamu mau langsung rumah atau gitu? Kalau mau langsung rumah, aku tunggu di parkiran. Iya udah deh, kamu tunggu Farid. Hai. Ya udah deh. Kayaknya kalian butuh waktu berdua untuk ngomong. Ada Tinggal apa dulu, sih? Aku tunggu di parkiran ya. Rif mau kemana? Kan kita bisa ngobrol bertiga. Udah, kamu ngobrol aja di situ. Aku masih apa? Masih aku di parkiran. Mau kemana? Ya kamu kan denger sendiri, Pak Arif mau ke parkiran. Terus mau ngobrol apa? Ya nggak tahu aku mau ngobrol apa pun. Aku tadi udah habis dari rumah dan aku balik lagi ke sini. Soalnya aku udah nggak punya rumah pun. Jadi rumah satu-satunya yang aku punya itu udah dijual sama istri aku, mantan istri aku. Hah? Mantan? Dan tadi ternyata dia kirim lokasi, aku disuruh datang ke rumahnya yang baru, dan rumah itu katanya dibelikan oleh selingkuhannya. Dia udah ngusir aku dan dia udah menceraikan aku. Katanya dia malu punya suami yang kerja di luar kota, gak dapat apa-apa seperti aku. Kenapa bisa kayak gitu sih, Bay? Berarti kamu selama kerja di luar kota kamu diselingkuhin. Mungkin iya pun. Terus kamu diem gitu aja? Iya, aku harus gimana lagi pun.
Dia Iya. udah nggak mau sama aku, ngapain aku masih memaksakan kehendak aku? Tapi dia kan istri kamu, Bay. Meskipun dia istri aku terus terang ya, Put. Selama ini aku gak ada perasaan sama sekali sama dia. Kenapa kamu menikah kalau kamu emang gak ada perasaan? Dulu aku ada perasaan, Put. Terus Dan itu cuma pelarian aku biar aku bisa segera lupa sama kamu. Sebenarnya awalnya dan akhirnya aku nikah. Aku minta maaf ya, Put. Ya meskipun aku tahu kamu gak bakalan pernah bisa balik lagi sama aku. Oh ya, Arif tadi bilang katanya kamu gak mau deket sama siapapun karena alasan kamu belum bisa move on dari aku. iya, aku minta maaf, Bay. Aku emang kelewatan. Aku nggak sadar kalau kamu udah punya istri. Sekarang aku udah gak punya istri, Put. Iya, aku emang nggak bisa lupa sama kamu, Bay. Dari sebelum kamu nikah, aku juga emang udah nggak bisa lupa sama kamu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba nikah dan ninggalin aku? Harus berapa kali aku jelasin sama kamu, Put. Karena aku cuma ngerasa gak pantas sama kamu. Kamu tahu kan, Put, aku ini laki-laki yang gimana. Terus sekarang kamu tetap merasa nggak pantas buat aku? Mau sampai kapan, Bay? Emang kamu masih mau sama aku? Aku ini udah duda ya, Put. Iya kan, aku udah cerita sama Arif. Kamu juga udah tahu aku nggak bisa lupa sama kamu. Ya berarti aku bakal nerima kamu dalam posisi kamu gimana pun. Aku juga masih sayang dan cinta sama kamu, Put. Tapi selama ini aku nggak ungkapin sama kamu. Karena aku masih menghargai orang yang lagi bareng sama aku. Beneran kamu mau nikah sama aku? Iya, selesaikan dulu urusan kamu sama istri kamu, baru aku mau jadi istri kamu. Kamu beneran mau jadi istri aku, Put? Tapi kamu jangan manfaatin aku ya, gara-gara aku mau sama kamu, Kapan sebut aku pernah memanfaatkan kamu? Perasaan aku ini nggak pernah bohong dari dulu. Sebutkan satu aja urusan perasaan yang aku pernah bohong sama kamu, Put. iya nggak ada. Ya udah, terus kenapa kamu masih ngira aku mau memanfaatkan kamu, Put? Ya aku takut kamu berubah aja, Bay. Kamu kan udah menikah. Aku nggak pernah berubah dari dulu, Put. Apalagi di depan kamu. Iya udah kalau gitu. Kalau kamu udah selesai sama istri kamu, baru kamu hubungin aku ya. Secara ini aku udah selesai, Put. Cuman secara administrasi aku belum selesai. Dan aku bakalan segera selesaikan dalam minggu ini. Aku udah minta tolong Arif kok. Dan satu lagi aku kasih tahu sama kamu, Put. Sebenarnya di sini aku punya beberapa usaha. Dan aku ada beberapa rumah yang belum aku tempati. Selama aku di luar kota, aku ketemu sama seseorang dan dia itu seorang miliarder paling kaya di kota itu waktu itu. Dan aku jadi orang kepercayaannya, akhirnya aku diberikan modal dan aku udah kembalikan semua modalnya. Sekarang aku udah punya usaha sendiri, punya pabrik sendiri, dan aku punya beberapa perumahan di sini, Put. Terus kenapa kamu bilang nggak punya rumah sama aku? Kenapa kamu nggak cerita sama istri Karena aku kamu? anggap rumah satu-satunya itu adalah warisan dari orang tua aku. Itu nggak bakalan pernah bisa digantikan oleh rumah manapun, Put, karena terlalu banyak kenangan yang ada di sana. Aku dibesarkan di rumah itu, dan aku bakalan cari orang yang beli rumah itu dan bakalan aku beli 2 kali lipat. Ya udah, aku bantu ya. Beneran kamu bantu aku? Aku bakal bantu kamu buat nyari orang itu. Ya udah, makanya itu makasih banyak ya, Put. Dan istri aku nggak tahu tentang keadaan aku yang sekarang. Padahal niatnya aku mau ngasih tahu sekarang. Aku juga di kampung ada rumah yang aku bangun, cuman aku nggak tahu lokasinya di mana karena semuanya aku percayakan sama Arif. Arif itu kerja sama aku selama ini, Put. Cuman aku nggak bolehin Arif buat ngomong sama siapapun karena aku mau ngasih kejutan sama istri aku, dan ini yang aku dapat. Oh ya udahlah, nanti istri aku ketika dia tahu dia bakalan nyesel juga. Dan kalau kamu sih aku yakin kamu nggak pernah melihat dari sisi materi aku, Put. Aku nggak pernah lihat dari materi kamu, Bay. Terus kamu lihat dari apa, Put? Ya dari sifat dan karakter kamu sama aku. Nggak ngelihat dari tampang juga, Put. Ya itu yang nomor 3.
Oh, kenapa yang nomor 3? Itu yang nomor 1 seharusnya, Put. Enggak, Pertama Bay. kali kamu ketemu sama aku, yang dilihat apa coba? Wajah kan? Wajah kamu. Iya udah, berarti kamu jatuh cinta sama aku. Itu gara-gara wajahku, bukan karena sifat aku. Sifat, karakter, atau watak itu hanya faktor pendukung setelah kita kenal. Gitu. Jadi sekarang kamu sama aku ini gimana? Ya gimana, kan aku udah bilang tadi. Tapi ya, sekarang kan kamu udah punya aku nih. Kamu nggak boleh dekat sama siapapun. Meskipun kita masih belum nikah. Aku nggak pernah deket sama siapapun ya, Bay. Arif kan juga udah cerita. Aku cuma memastikan aja. Aku takut. Cuma nanti malah jatuh cinta sama orang lain. Nggak ada yang bikin aku jatuh cinta kecuali kamu. So, kayak gitu. Nah, sampai kapan kita di sini? Ya sampai aku puas ngobrol sama kamu dan sampai aku puas buat ngeliat wajah cantik kamu. Tapi kayaknya sampai kiamat pun aku nggak bakalan pernah puas buat ngobrol dan ngeliat wajah kamu yang cantik ini. Nggak usah gombal. Aku bukan gombal, Aku tapi udah capek ya dengerin gombalan kamu dari pertama kali aku ketemu sama kamu. itu bukan gombal, tapi itu curahan hati aku yang paling dalam. Nggak pernah kan aku dari dulu ngomong seperti ini sama kamu? Sering? Jarang, bukan sering. Kalau yang sekarang ini sering. Ya udah, kalau kayak gitu kamu sama aku sekarang mending kita jalan-jalan. Soalnya Arif udah nungguin. Nungguin kita. Katanya mau ke parkiran. Iya, dia nungguin aku sebenarnya. Oh gitu. Ya udah kita ke Arif, kasihan. Gimana makanannya? Ha? Enak banget. Sini aja. Ya. Itu emang restoran favorit aku. Oh iya, Iyalah. orang kayak kamu tuh makanya emang di tempat-tempat kayak gitu ya. Ya, iya sih. Tapi ada yang lebih mahal lagi daripada tempat itu. Kamu ada di sini? Arif, Gimana? Udah kamu beresin semua dan udah kamu bersihkan semua? Kuncinya udah kamu titipin tetangga atau kamu bawa? Apanya? Yang mau dibersihin? Maksudnya gimana sih? Ini kalian hubungan apa sih kok kamu pengen tahu banget? Wait, siapa dia? ini Windy Pak, Iya, saya udah tahu kalau dia namanya Windy. Terus hubungannya sama kamu apa? teman dekat saya Pak. Oh, jadi kamu. Ternyata bener ya kata-kata bos. Tapi kok bisa-bisanya sih? Maksudnya gimana sih yang mau dibersihin apa? Dia itu tukang kebun di rumah. Tukang kebun? Iya, Fit, kamu tuh apaan sih, Fit? dia itu tukang kebun di rumah bos aku yang baru. Kamu tuh udah nipu aku ya, Fit? Ajar banget sih kamu. Ini aku bisa jelasin. Wah, aku nggak mau lagi ya. Aku udah cerain suami aku dan kamu tuh yang masalah kamu tuh di hidup aku. Win, aku minta maaf. Aku sayang banget sama kamu. Apaan sih? Nggak usah. Bayu, aku minta maaf sama kamu, Bay. Minta maaf soal apa ya? Semuanya, Bay. Dan Kamu kenal sama laki-laki ini? dia itu tukang kebun di rumah baru kamu. Rumah yang udah kamu titipin uang sama aku, kamu nyuruh aku buat cari lahan, buat rumah baru untuk istri kamu. Berarti rumah yang tadi itu rumah aku? Hah? Ya aku kan nggak tahu, Rif. Kamu udah nyampe rumah itu? Ya, Windy bilang itu rumah baru dari selingkuhannya. Mengajar banget sih kamu, Fit. Kamu cuma tukang kebun. Astaga. Win, aku mau jujur ya sama kamu. Sebenarnya aku udah siapkan semuanya, Win. Dan aku kenapa marah banget sama kamu? Karena kamu jual rumah itu, Win. Rumah itu adalah rumah satu-satunya yang diberikan sama orang tua aku. Aku dibesarkan di rumah itu, Win. Bay, Dan aku nggak mau tahu ya. Kamu cari pembeli rumah itu. Bay, udah diambil semua sama dia, Aku Bay, nggak uangnya, peduli sama Bay. uangnya. Silakan kamu ambil uangnya. Bay, aku minta maaf, Aku Bay. cuma mau rumah itu kamu balikan lagi sama aku. Dan aku bakalan ganti 2 kali lipat uang yang udah diambil sama kamu. Gini Fit ya, kalau kamu belum bisa dapetin rumah itu, jangan harap kamu bakalan hidup tenang. Aku bakalan laporin semuanya ke pihak yang berwajib. Iya Pak. Nah, kebetulan
Rumah itu dibeli teman saya itu sendiri, Pak. Pak, Kamu urus sekarang dan urusan kamu masih belum selesai sama aku. Nanti kamu selesaikan orang ini. Arif. Kamu tahu kan, If, apa yang harus kamu lakukan? Ya udah kalau gitu saya bawa nih orang dulu untuk nemuin temennya. Kalau misalkan apa yang dijanjikan nggak tercapai, ya saya tahu apa yang saya akan lakukan. Pak, saya minta maaf, Pak. Bay, aku Pak Arif. minta maaf, Bay. Selama ini aku masih kurang gimana sama kamu. Apapun. Bahkan aku kerja di luar kota, uangnya semuanya aku kasihkan sama kamu. Aku di sini punya beberapa perumahan, Win, yang udah aku pasrahkan sama Arif. Dan aku juga udah buatin rumah buat kamu. Dan yang kamu kira rumah selingkuhan kamu itu ternyata rumah aku, Win. Aku kecewa ya, Win, sama kamu selama ini. Dan aku mau kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Sekarang kita udah cerai dan aku udah gak ada hubungan lagi sama kamu. Sekarang kamu bisa pergi dari tempat ini dan jangan pernah kamu datang ke kehidupan aku lagi. Jadi itu mantan istri kamu, Bay? Iya, Put. Oh iya, udah kamu yang sabar, kamu gak usah mikirin itu lagi. Aku nggak mikirin itu kok. Aku cuman ya kesel aja. Dan kayaknya sekarang aku udah ngebayar lunas apa yang udah dia lakukan sama aku, Put. Apalagi sekarang aku udah punya kamu. Ngapain aku masih mau sakit hati, Put? Aku Iya, bukan sakit hati, aku cuman kecewa aja. aku takut kamu sedih aja, Bay. Aku kan gak mau ngeliat kamu sedih terus. Asalkan kamu bareng sama aku, nggak bakalan ada kesedihan yang ada di dalam diri aku, Put. Ya, menurut aku semua rasa sedih bakalan hilang kalau misalkan aku lagi bareng sama kamu dan aku lagi deket sama kamu, Put. Ya kamu percaya itu kan? Aku percaya sama kamu. Terus gimana kalau misalkan sekarang aku mau ketemu sama orang tua kamu dulu, karena udah beberapa tahun terakhir kan aku nggak pernah ke rumah kamu, jadi aku harus minta maaf juga sama orang tua kamu. Emang kamu udah siap ketemu sama orang tua aku? Yang itu siap gak siap aku harus siap karena aku nggak mau kehilangan kamu. Ya udah. Yuk.